kembali di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia. Kita masih membahas topik tentang menghindari kekerasan dalam berpacaran. Untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya pertanyaan seputar topik ini, kami tunggu di nomor 29032644 atau via Twitter @da_tv dikasih hashtag Ruang Keluarga. Sekarang kita lanjutkan perbincangan dengan teman-teman dari Yayasan Pulih, masih dengan Mbak Ika dan Mas Bagia. Kita lanjutin, Mbak. Tadi kan sempat dari penjelasan Mbak dan Mas bahwa sebetulnya orang tua itu memegang peranan yang sangat penting dalam pola asuh, baik itu pada saat memberikan contoh maupun pada saat komunikasi. Nah, sebetulnya tipe pola asuh yang kayak gimana sih, Mbak, yang paling ideal untuk mencegah putra dan putri kita menjadi pelaku juga menjadi korban gitu kan? Itu gimana? Gimana ya, yang penting adalah kita menjadi contoh dulu untuk anak-anak kita. Seringkali gini, suami istri ini orang tua tidak menyadari bahwa perilaku mereka tadi berkekerasan, atau mungkinnya mereka berdua ada konflik nih, ayah dan ibu ada konflik, dia pikir, kan anak kayak tadi, anak nggak tahu apa-apa, tapi sebenarnya anak bisa melihat dan kemudian anaknya meniru. Jadi misalnya kayak gampangnya, ayahnya kalau ngomong tuh marah-marah atau kalau ngomong nyinyir gitu, ya anaknya akan berpikir, oh oke, berarti saya ngomong begitu hal yang wajar. Mungkin ya itu tadi seperti kata Begy kan, banyak pelaku sendiri nggak sadar bahwa dia itu melakukan kekerasan, dia hanya sekedar meniru gitu loh. Orang tua saya kalau di rumah bicara seperti ini, ya saya pun di luar berbicara seperti itu, misalnya ngomong dengan kata-kata yang kasar, dengan hinaan, merendahkan orang lain, mungkin yang kayak gitu. Kemudian yang pasti orang tua sendiri harus menerapkan pola asuh yang konsisten dalam arti kalau ayah bilang A ya ibu juga bilang A. Seringkali banyak gitu kan, ayah bilang A terus ibunya karena nggak suka sama ayah, enggak, jadinya B. Anak bingung gitu kan. Pada saat dia bingung ya mulailah dia sendiri mencoba mencari dirinya itu siapa gitu kan, dengan caranya dia gitu kan. Dan kemudian sangat rentan tadi juga akhirnya dia menjadi pelaku kekerasan gitu loh, karena dia mungkin anak jadi merasa tidak dicintai gitu, merasa diabaikan, merasa tidak berarti. Di keluarga ini aku tidak ada artinya, kan orang tua selalu sibuk sendiri misalnya kayak gitu, dan kemudian dia mencari arti dirinya. Ya biasanya kalau remaja kan ke teman gitu kan, ke teman akhirnya ada yang jadi pacarnya, ya ke pacarnya lah, dia mencari arti dirinya dia itu gitu loh. Nah kemudian karena dia lihat orang tuanya modelnya begitu, misalnya berkekerasan, ataupun misalnya tidak kekerasan dalam arti suami istri konflik, tapi misalnya orang pengasuhannya misalnya yang yang diktator gitu, yang model anak harus nurut, pokoknya ini ya dia berpikir juga oke ya, saya punya pacar saya harus nurut gitu kan, karena dia pikir itulah cara yang benar dalam relasi kayak gitu, seperti itu sih. Nah kalau misalnya korban mencegah agar anak kita tidak menjadi korban kekerasan, bentuk pengasuhan atau value-value apa yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk mencegah bahwa memang ini adalah sesuatu yang wajar, saya memang layak dibeginikan, itu gimana, Mas? Nah itu dia, remaja ini sangat rentan kan ya, konsep diri mereka masih, mereka sedang mencari itu jati diri mereka, konsep diri mereka. Dan kalau dari pengalaman saya dengerin curhat anak-anak ini nih gitu, mereka tuh memang jarang bisa terbuka dengan orang tua, karena kadang ketika mau curhat suka disalahin gitu. Jadi mereka takut jadinya ketika mereka cerita itu akan disalahkan gitu, walaupun mungkin mereka adalah korban sebenarnya gitu. Dan kembali kita tidak boleh menyalahkan korban gitu, apapun kondisinya sebenarnya gitu. Dan itulah yang membuat mereka jadi takut untuk cerita gitu. Makanya itu penting sekali komunikasi orang tua, dan jadi orang tua juga harusnya lebih terbuka gitu ya, tidak ngejudge anak gitu, seperti itu sih. Mendengarkan cerita sampai tuntas ya, kadang orang tua suka motong, gini aja gitu kan, anak suka baiklah. Padahal penerimaan orang tua ketika anak-anak bercerita, kemudian mendengarkan itu dengan tuntas tanpa judging juga menjadi satu nilai komunikasi penting yang harus dibangun oleh orang tua pada saat berkomunikasi dengan anak begitu ya. Nah untuk mencegah supaya ini tidak terjadi pada anak-anak kita, kemudian tidak juga terjadi mungkin bagi keluarga Indonesia yang punya pacar atau apa, tidak terjadi dengan hubungan yang sedang dibangun. Sebetulnya ada hal-hal yang bisa dilakukan nggak sih, Mbak atau Mas? Kalau tadi orang tua, luangin waktu lah semaksimal mungkin dengan anak, dalam arti semaksimal tuh nggak sebanyak-banyaknya ya. Karena zaman sekarang kita tahu ya, orang tua sibuk bekerja. Saat dua-duanya memang maksudnya dua-duanya itu sekarang cenderung harus bekerja kan. Situasi sekarang, tuntutan sekarang membuat ayah dan ibu bekerja di luar rumah. Anak sendiri di rumah entah dengan siapa. Nah, semaksimal mungkin dalam arti gini, upayakan kita misalnya pulang kantor pun tetap punya waktu untuk anak.
untuk bisa sharing, untuk bisa menanamkan nilai-nilai. Kan nilai-nilai di masyarakat ini sangat banyak, tapi kita bisa meng-create nilai keluarga kita sendiri. Seperti yang tadi sempat kita bahas tuh, nilai di masyarakat adalah perempuan yang baik, perempuan yang harus mengemong. Mengemong akhirnya kemudian jadi akhirnya perempuannya menghayati, oh berarti kalau saya punya pacar yang melakukan kekerasan, ya saya ngemong dia, siapa tahu dia berubah, itu kan suatu hal yang positif. Nah, kita create nilai kita sendiri, kita create nilai itu kita ajarkan ke anak-anak. Spend waktu di antara kesibukan kita untuk tetap punya waktu untuk anak kita. Seperti itu. Nah. Oke. Dan kalau misalnya mungkin ada keluarga Indonesia di rumah yang ingin menghubungi Yayasan Pulih, itu bisa kemana? Bisa telepon di 788 42580. Ada websitenya mungkin? Websitenya pulih.or.id. Oh, www.pulih.or.id. Tapi memang website kami masih belum ini, mungkin lebih baik di Facebook. Ada di Facebook Yayasan Pulih namanya. Oh, Yayasan Pulih, untuk Facebooknya di Yayasan Pulih. Terakhir dong untuk keluarga Indonesia di rumah dari Yayasan Pulih Indonesia. Tips untuk keluarga Indonesia di rumah yang sedang dalam hubungan berpacaran, kemudian mencegah agar itu tidak terjadi, sehingga tidak terbawa nanti akhirnya jadi ke KDRT seperti itu. Apa yang bisa dilakukan? Baik. Yang pertama, cari info sebanyak-banyaknya ya soal kekerasan dalam pacaran ini gitu. Jadi kita tahu tanda-tanda gitu ketika kita sudah ada dalam kondisi yang tidak sehat, misalnya entah itu jadi korban ataupun berpotensi jadi perilaku gitu, dengan mengenali diri, mengenali emosi diri gitu, sehingga ketika kita berpotensi melakukan kekerasan, kita bisa lebih mudah meregulasi perasaan kita atau emosi kita gitu. Kemudian yang kedua itu berani mengatakan tidak itu kembali gitu. Jadi bukan berarti kita pacaran terus kita bilang iya sama semua yang pacar kita bilang gitu. Jadi itu sih yang paling penting gitu. Kemudian itu yang ketiga juga harus berani untuk cerita ke orang yang kita percayai gitu ya, entah itu orang tua, sahabat gitu, jika kita berada dalam kondisi kekerasan seperti itu. Sama aku tambahin dikit satu aja, misalnya ini karena seringkali kan kita pada saat mengalami kekerasan kita nggak sadar ya. Nah, orang lain akan mengingatkan kan, tadi dalam kasus Begi teman-teman yang mungkin. Nah, bila ada yang sudah mulai mengingatkan kita, cobalah untuk mendengarkan. Gitu loh, cobalah untuk mendengar, kok teman saya sudah mulai warning ya gitu, kok teman saya sudah mulai bilang, dengerin deh, karena banyak teman, banyak orang luar yang lebih bisa melihat kan cenderung dibanding diri kita, karena kita tadi ada faktor cinta, ada ini, dan kita merasa itu wajar, tapi orang lain yang melihat. Jadi kalau misalnya pun orang lain sudah mulai bilang, lebih baik mulai didengarkan dan mulai melihat, oh apa iya ya, dan kemudian baru itu kita berefleksi, kita mencari informasi, dan memang kalau perlu kita melakukan konseling atau kita mencari lembaga yang bisa memberikan bantuan untuk mencegah agar itu semua tidak terjadi berlarut-larut dan kondisinya seperti tadi Mbak dan Mas sampaikan ya, skalanya akan menjadi jauh lebih besar lagi. Terima kasih sekali ngobrol-ngobrolnya dari Yayasan Pulih. Saya akan sekali banyak memberikan informasi untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Terima kasih juga untuk keluarga Indonesia di rumah yang telah menyaksikan Ruang Keluarga kali ini. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi di Ruang Keluarga. Dan untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya saran atau kritik atau topik yang kiranya akan dibahas di Ruang Keluarga selanjutnya, kami tunggu di nomor SMS 0889 8100 5000. Juga Anda bisa bergabung di Facebook kami di Dai TV Indonesia atau via Twitter. Anda juga bisa follow kami di @dai_tv. Kalau mau kasih sesuatu tentang Ruang Keluarga, boleh dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan jangan lupa keluarga Indonesia untuk saksikan Ruang Keluarga besok, karena besok kami akan mengangkat topik tentang mengatasi kecemasan pada anak. Dan akhirnya saya Ayu Sutomo beserta seluruh kerabat kerja Ruang Keluarga mengucapkan banyak sekali terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menyaksikan Ruang Keluarga kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Ruang Keluarga, karena keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Terima kasih dan sampai jumpa.